gini Pak. Nah kalau saya naikkan mau nyari yang dry itu. Dananya itu nggak seberapa Pak Bu, tapi amalannya itu kayak itu jadi agak kapok gitu loh. Nggak ada tapi ITS menyediakan spesialis itu kita kasih ke sana gitu loh. Ada yang bantu ngurus SPJ-an, jadi kita fokus ke produknya apanya gitu aja loh. hanya berarti waktu siap-siap Nah, saya itu di sini. mahasiswanya saya bilang indah, udah gimana loh saya kasih uang. Nah, ini sih. Ini sudah sih. Itu kok. Udah info nggak? Padahal ini apa ini? Admin. Uangnya itu nggak seberapa. Tapi ya. Ribet ini SPG-nya. Oh, itu saya kasih uang. Kemarin kan saya kan 5 juta dulu. Itu kan saya juga belum habis. Nah ini yang saya kemarin kan masih 17 Nah saya itu berapa? 16 jutaan atau 17 juta. Mana juga makin ribet itu ada cerita juga begini. Oh kalau memang saya istiqomah oke mengalami. Jadi loh, jualnya SPG. Ini kayak mereka bukan untuk SPG, untuk gaji kan ya. Monggo, Monggo Bu Reni dimulai. Sudah terima kasih. Yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Profesor Solid dan Ibu Dr. Feby Arbolini serta saudara M. Naufal ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan mendengarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara. 15 menit, maksimal 20 menit ya. Kalau bisa nggak sampai 20 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Reni Nadwifati Naskom MBA PhD selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Solik ST Menkom, kemudian Ibu Dr. Feby Arbolini Muktadiro Eskom MT selaku dosen pembimbing untuk penelitian ini. Sebenarnya saya akan mempresentasikan penyusunan instrumen readiness checklist e-voting untuk pemilihan kepala desa, integrasi validasi pakar dan pemogotan faktor sebagai alat evaluatif kesiapan masyarakat terhadap pemilu elektronik atau e-voting. Satu, pendahuluan bahkan dari penelitian ini. Yang pertama, dinamika global penerapan e-voting. Di sini masih sama dengan saat seminar proposal. Pertama, beberapa negara mengadopsi e-voting untuk efisiensi, akurasi dan partisipasi pemilih. Kemudian akan tetapi jumlah negara maju menghentikan atau membatasi penerapan e-voting akibat isu keamanan dan menurunnya kepercayaan publik. Kemudian fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-voting tidak hanya ditentukan oleh teknologi tetapi sangat bergantung pada konteks kesiapan dan kepercayaan publik atau masyarakat. Kemudian untuk latar belakang dari yang kedua, tantangan implementasi e-voting di Indonesia dengan studi pilkades atau pemilu kepala desa. Di sini di Indonesia regulasi nasional belum mengatur e-voting secara eksplisit karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 masih berfokus pada pemungutan suara berbasis kertas. Kemudian implementasi e-voting di Sleman menghadapi resistensi masyarakat dan asosiasi kepala desa yang khawatir akan kehilangan kendali publik. Kemudian keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan literasi antar wilayah. Kemudian yang ketiga, kebutuhan instrumen kesiapan masyarakat. Di sini untuk peraturan mengenai pemilihan umum kepala desa itu diatur pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147 PUU nomor 7 tahun 2019 menyatakan
bahwa e-voting diperbolehkan sepanjang memenuhi asas luber jurdil dan daerah dinyatakan siap dari sisi teknologi, sumber daya manusia, pembiayaan, perangkat lunak, serta kesiapan masyarakat. Namun istilah siap belum dijelaskan secara operasional sehingga tidak tersedia indikator yang jelas mengenai untuk mengukur kesiapan masyarakat. Kemudian literatur menegaskan bahwa kesiapan e-voting bersifat multidimensional dan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Kemudian yang terakhir, penelitian ini sebelumnya cenderung menitik beratkan pada aspek teknologi dan regulasi, sementara dimensi kesiapan masyarakat sebagai pengguna akhir masih relatif kurang untuk dieksplorasi secara sistematis. Dan ini untuk rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor dan indikator yang menentukan kesiapan masyarakat dalam implementasi e-voting. Yang kedua, apa hasil validasi pembuatan fakta serta indikator pada instrumen readiness checklist kesiapan e-voting. Yang ketiga, apa bentuk instrumen penilaian kesiapan masyarakat terhadap e-voting yang terstruktur dan tervalidasi. Kemudian untuk tujuan penelitian, mengidentifikasi faktor dan indikator yang menentukan kesiapan masyarakat dalam implementasi e-voting di Indonesia dengan merujuk pada pengalaman Pilkades. Kemudian yang kedua, merumuskan instrumen readiness checklist kesiapan masyarakat berbasis faktor dan indikator tersebut untuk menilai tingkat kesiapan implementasi e-voting. Yang ketiga, melakukan validasi dan pembobotan faktor serta indikator pada instrumen readiness checklist sebagai alat evaluasi kesiapan masyarakat terhadap e-voting di Indonesia. Kemudian ini untuk metode penelitiannya terdapat 6 tahap. Yang pertama, systematic literature review, menghasilkan daftar indikator readiness hasil SLR, kemudian kajian literatur untuk rancangan indikator, menghasilkan rancangan indikator dari masing-masing faktor, kemudian penentuan kriteria dan rekrutmen pakar sesuai kriteria. Sini menghasilkan panel pakar terpilih, kemudian validasi indikator oleh pakar menggunakan Content Validity Index menghasilkan indikator tervalidasi. Kemudian yang kelima, pembobotan faktor melalui AHP oleh pakar menghasilkan bobot readiness faktor terprioritaskan berdasarkan nilai priority weight. Kemudian yang keenam, penyusunan instrumen readiness checklist menghasilkan modul instrumen readiness checklist yang siap digunakan oleh instansi yang berkepentingan. Kemudian ini untuk tahapan literatur review. Untuk judul literatur reviewnya adalah The Role of E-Participation in Building Public Trust and Readiness for E-Voting, a Systematic Review. Terdapat 2 research question, apa saja faktor utama yang menentukan public readiness dan public trust terhadap implementasi e-voting. Yang kedua, untuk RQ yang kedua, bagaimana e-participation mempengaruhi readiness dan public trust terhadap sistem e-voting. Pak Soleh sampai siang nanti. Ini untuk inclusion dan exclusion kriteria, di mana untuk inclusion kriteria jurnal yang digunakan adalah jurnal Q1 dan Q2 berdasarkan SJR dan atau indeks ekivalen atau sejenisnya. Kemudian jurnal di bawah Q2 atau tidak terindeks dimasukkan pada exclusion kriteria. Ini untuk tahapan systematic literature review yang ketiga. Kemudian hasil ekstraksi data dan analisis menghasilkan 8 indikator, yaitu trust in voting, trust in politics and government, trust in internet, trust in technology and new technology, ICT skill, ICT access, kemudian digital literasi, dan yang terakhir environment. Kemudian masuk ke tahapan penyusunan rencana indikator dari setiap faktor. Di sini pendekatan umum yang digunakan adalah indikator disusun sebagai butir penilaian operasional, bukan pengujian yang menghasilkan sebab akibat. Kemudian setiap indikator memiliki landasan konseptual dari literatur dan divalidasi oleh pakar nantinya. Kemudian yang terakhir, indikator dirumuskan merepresentasikan konteks masyarakat pada tingkat mikro, yaitu pada level individu atau rumah tangga sebagai pengguna langsung sistem e-voting. Jadi untuk tingkatannya tidak pada tingkat makro atau nasional. Kemudian struktur faktor dan indikator kesiapan masyarakat. Di sini untuk total dari indikator ada 78 dari 8 faktor yang akan nantinya divalidasi oleh pakar. Kemudian ini untuk inti konseptual faktor dan indikator.
di mana di bagian tengah sini terdapat inti konseptual faktor kesiapan e-voting atau pengertian umum dari masing-masing indikator. Kemudian inti konseptual indikator kesiapan e-voting ini merupakan hasil temuan dari indikator atau kesimpulan dari keseluruhan indikator dari masing-masing faktor. Kemudian hasil validasi instrumen kesiapan Content Validity Index. Di sini untuk kriteria panelis pakar ada 5 kriteria, dimulai dari latar belakang keilmuan atau profesional, kemudian kualifikasi pendidikan, pengalaman profesional, keterlibatan substansial, organisasi, kemudian organisasi profesional atau kepemerintahan. Ini untuk panelis pakar, terdapat 3 panelis pakar dengan masing-masing bidang keahlian, pendidikan, pengalaman, dan peran yang berbeda-beda. Untuk hasil validasi instrumen kesiapan Content Validity Index, di sini yang pertama dilakukan kuesioner penilaian pakar. Di sini untuk Google Form yang digunakan untuk collecting data oleh penilaian CVI oleh pakar. Kemudian ini hasil ICVI dan Modified Kappa per indikator, di mana untuk jumlah indikator yang dipertahankan adalah 77 indikator. Kemudian yang dihapus ada 1 indikator dari total 78 indikator sebelumnya. Kemudian skala instrumen SCVI per AV atau average, di sini nilai SCVI average-nya 0,987 atau di atas lebih dari sama dengan 0,90, sehingga dapat diterima sebagaimana direkomendasikan oleh Polite and Beck tahun 2006. Kemudian ini untuk validasi skala instrumen Universal Agreement dengan nilai 0,987 dan dapat diterima menurut Polite and Beck karena kan lebih dari sama dengan 0,80 atau 0,8. Hasil pembobotan faktor kesiapan analitik hierarki proses atau AHP. Di sini untuk strukturnya sendiri terdapat 2 hierarki, yaitu level goal dan level kriteria. Untuk level alternatif di sini tidak digunakan karena kan menyesuaikan dengan konteks penelitian ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada kuesioner penilaian matriks berpasangan AHP. Ini Google Form yang digunakan, di mana ada 2 pilihan berpasangan dengan skala 1 sampai 9. Di mana untuk semakin tinggi nilai maka semakin penting untuk faktor yang dipilih. Kemudian ini untuk instruksi tata cara pengisian Google Form. Di bagian awal dijelaskan untuk tata cara pengisian Google Form karena untuk Google Form sendiri tidak support untuk input nilai berpasangan yang diperlukan oleh AHP, sehingga dibutuhkan instruksi yang jelas untuk para pakar. Kemudian setelah perhitungan Google Form, hasil dari input Google Form akan dimasukkan ke website BPMSD atau Business Performance Management Singapura untuk dilakukan perhitungan awal, di mana perhitungan menggunakan tools ini akan memberikan rekomendasi untuk menghasilkan CR atau konsistensi rasio yang sesuai atau sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian hasil perhitungan menggunakan tools ini juga akan menghasilkan konsistensi rasio, kemudian perankingan serta aggregation of individual judgment dari 3 pakar atau rangkuman dari seluruh perhitungan dari 3 pakar. Kemudian bobot faktor kesiapan, ini untuk bobot dari faktor kesiapan dari 8 ini yang
yang tertinggi adalah dari digital literasi. Kemudian uji konsistensi matriks di mana CR di atas 0,04 yang berada di bawah batas toleransi, yaitu di bawah 0,1 sehingga dapat dikategorikan sebagai accepted atau diterima. Ini merupakan modul readiness checklist yang dihasilkan. Kemudian di sini terdapat setiap indikator readiness checklist dinilai menggunakan skala 1 sampai 5 untuk merepresentasikan tingkat kesiapan masyarakat terhadap aspek yang diukur. Kemudian ada penilaian D/K ini kan, atau don't know atau tidak diketahui. Kemudian modul ini bersifat untuk pendukung penilaian saja, tidak bersifat untuk hanya untuk menggambarkan kesiapan awal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Jadi untuk skor di sini tidak mutlak, tapi untuk alat bantu saja. Kemudian ini untuk temuan kontekstual selama proses wawancara, ada 7 temuan. Yang pertama, alasan penggunaan e-voting itu hanya berdasarkan jumlah DPT pada setiap daerah atau desa. Apabila jumlahnya hingga ribuan, maka proses perhitungan perhitungan secara manual akan memakan waktu yang lama, dan menggunakan sistem e-voting menjadi alternatif, di mana awalnya hingga malam dan menggunakan sistem e-voting hanya beberapa jam saja. Kemudian persyaratan teknis dan peranata komputer, di mana untuk satu desa bisa terdapat 15 TPS yang dibutuhkan peranata komputer serta simulasi teknis hingga malam hari, di mana membutuhkan kehadiran dari berbagai pihak, karena saat simulasi berbagai pihak harus datang. Kemudian biaya dan keluhan warga, jumlah petugas yang lebih banyak menimbulkan pembengkakan biaya, dan keluhan warga akan metode konvensional lebih diminati karena metode konvensional memiliki euforia demokrasi yang lebih meriah dibandingkan sistem e-voting. Kemudian yang keempat, dinamika sosial persepsi publik dan resiko. Tingginya partisipasi masyarakat hampir 100%, sehingga apabila terdapat isu negatif terhadap e-voting, maka akan menyebar begitu cepat. Kemudian implementasi sistem e-voting dan keterlibatan vendor. Untuk implementasi e-voting ini membutuhkan vendor resmi dari pemerintah, dan peralatan dari e-voting ini diperlukan penjagaan ketat hingga penjagaan dijaga oleh aparat. Kemudian tantangan operasional. Tahapan pra-implementasi e-voting memerlukan waktu dan tenaga besar, sehingga meningkatkan beban kerja serta kelelahan dari petugas, serta menguras sumber daya manusia seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, kemudian pengecekan DPT dan penyiapan teknis memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Ini untuk kesimpulan, penelitian ini menghasilkan 8 faktor kesiapan masyarakat terhadap e-voting yang mencakup dimensi kepercayaan, literasi digital, keterampilan dan akses TIK, validitas instrumen dan prioritas. Sebanyak 77 dari 78 indikator dinyatakan valid berdasarkan uji konsisten konten validity index dan AHP. Kemudian yang ketiga, kontribusi utama penelitian. Penelitian ini menghasilkan readiness checklist pra-implementasi yang tervalidasi dan berbobot. Kemudian yang terakhir, saran. Di sini terdapat 3 saran. Yang pertama, bagi pemangku kepentingan, instrumen readiness checklist dapat dimanfaatkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana e-voting. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, instrumen ini dapat dikembangkan melalui pengujian empiris lanjutan seperti CFA atau analisis hubungan kesiapan masyarakat dengan keberhasilan implementasi e-voting. Kemudian pengembangan kebijakan ke depan. Penelitian lanjutan perlu mengintegrasikan kesiapan masyarakat dengan aspek teknis dan regulatif untuk mendukung perencanaan implementasi yang berbasis bukti.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sudah. Oke, monggo. Monggo Pak Solid dulu. Saya dulu ya, Bu ya. Iya. Oke. Ini topik-topik yang Oke. Pak Solid, Pak Tony, Pak Akon dan menguasai. Oke, ya. Penyusunan instrumen selamat ya, Naufal Sulaiman. Ya. Terima kasih. Semester berapa sekarang? Semester 3 Oh, semester 3. Oke. Yang satunya dari mana dulu? dari UISI. Oh, dari ITC ya? Iya, Oh, Pak Yoga. Pak siapa? Pak Yoga. Oh, Pak Yoga, masalah Pak Yoga. Terus dulu ada Grandis ya? Tapi Brandis. Ya, Grandis, ini. Oh, enggak, tidak pindah ya? Iya, Brandis sudah ini. Mahasiswanya Grandis. Mahasiswanya Grandis, Bu, yang dulu mahasiswa kita itu. Wisi. Oh, berani siapa? Sari Deli. Ini Iya. dari udah pindah ke UNESA. Oh. Ya, cuma tinggal Grandis yang di sana ya. Dari Berarti pindah? semua itu. Bapak ada Bu Catur. Iya. Itu teman saya di Belanda sana. Ya, di Belanda ada Bu Brina. Oh, enggak, masih ke Bu Grandis masih di sana. Bu Brandis. Brandis Masih ya? ya, Oh, masih masih di di sana. sana. Kerasan dia ya. Iya. Sama yang baru itu Pak Ardi. Terus siapa tuh Iya. yang ke Korea yang Iya, yang cowok pintar itu loh, Bu, cowok kok yang Arif. Arif ya. Oh ya, itu di Arif informatika. Rosati masih di sana. Masih. Ya, di informatika. Oh, di informatika. Kamu Kerasan. jadi Ya? dosen nanti? Insya Allah. Rencananya. oke. Mau apply di sana juga di sini. UISI. Kemarin sudah ada ini. Tawaran. Iya, cuma belum Apa dosen? lulus. Dosen LB di sana atau gimana? Kemarin di Muhammadiyah Surabaya. Iya, cuma belum lulus jadi diganti sama yang lain. Kamu asli mana, Bese? Iya. Oh, Bese. Iya, iya, iya. Iya. Mahasiswanya Grandis. Grandis dulu terima di sini. Ketua Hima. Ketua Hima. Zaman saya masuk pertama ke sini ketemu Grandis itu. Bimbingan saya dulu ya Grandis. S1-nya. Oke ya. Iya. Jadi ini kamu membuat, ini topiknya bagus, ini saya senang topiknya ya. Membuat ini ya apa? Instrumen ini ya, instrumen untuk kepala desa. Dulu kan untuk pemilihan ya. Apa? Pilpres atau pil apa gitu ya? Pemilu saja. Pemilu. Terus sekarang diganti pildes ya. Pilkades. Pilkades. Memang undang-undangnya membolehkan ya pakai gini ya. Itu undang-undangnya itu dibuat oleh Perda, Bapak. Oh, Oleh Bupati. oleh Perda. Terus Perda yang kamu pakai tadi sudah mana? Ini Perda dari Sidoarjo, Bapak. Sidoarjo gitu ya. Inspirasinya, iya. Oh, Perda ya. Ya, jadi Kalau Perda kan lebih mudah ya. iya. Artinya tergantung kepala daerah mau diimplementasikan atau enggak ya. Iya. Oke. Terus ini ternyata apa kamu tampilkan tadi itu yang itu Mas. Ya, kenapa? Yang itu tadi ada trust itu. Iya. Nah, ini tadi trust e-voting, terus kemudian trust government, political ya, ini aslinya ya. Ya, ini kamu 8 faktor ini itu kamu ngambil dari mana? Dari sistematik literatur itu, Bapak. Oh ya, papernya siapa? Gabungan dari banyak paper atau yang 8 ini dari papernya satu paper? Ini dari 18 paper, Bapak. Oh, 18 paper, terus kamu intisarikan dari 8 ini. Iya, jadi 8. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian di ini juga ada disupport Iya. dari e-participation juga, Bapak. Oke, ya wes. Berarti ini 8 itu mengintisarikan dari paper-paper yang ada. Iya, dari. Oh, balik lagi Mas. Terus masing-masing itu kan punya parameter ini. Iya. Parameternya ini dari mana ya, Mas? Ambil dari literatur review, Bapak. Juga ya. Iya, dari Juga ya. literatur review. Oke. Tapi bukan dari sistematik literatur review. Dari apa? Bukan dari SLR, tapi literatur review biasa. Oh, literatur yang lain ya. Oke. Oh iya, monggo. Oke. Ya kita berhenti sebentar untuk bantu Mas Malik ya. Sampai sore ya Mas ya.
Gitu. Jadi ini kamu dari literatur juga ya. Iya. Poin-poinnya nggak ada yang kamu tambah atau kurangi atau kamu modifikasi? Tidak Bapak. Tidak ya. Oke. Terus kemudian untuk 5 skornya ini juga dari literatur review juga. Iya Bapak, ada modul untuk referensinya. Gitu ya. Oke. Ayo. Terus yang sudah. Kalau sudah, terus kemudian sumbanganmu apa Mas untuk ini? Karena ini komponen 8-nya dari literatur review, parameternya juga dari literatur review. Ya, terus sumbanganmu apa ini di sini? Disesuaikan ke kondisi mikro Bapak. Jadi Kondisi untuk mikro. pencarian itu Indonesia, kepala desa. Iya, kepala desa. Di mana penyesuaiannya itu? Ini Bapak, untuk tingkatannya ini Di mana penyesuaiannya? Di mana ya? Oh di bawah Pak Yoga, katanya sih taruh bawa kan ke TU. Taruh kapal kemarin. Iya. Sampai jam 5 soalnya di sini. Saya tidak ada. Oh iya. Terima kasih. Makasih Mas. seperti modul di bagian dari sisi akses Bapak. Di sisi akses yang mana Mas? Tapi ini tesismu itu belum ada hasilnya ya Mas ya? Hasilnya Belum ada hasilnya. menghasilkan modul itu Pak. Modul itu. Tapi ditaruh di bab berapa? Oh, di bab 4 Bapak. Coba lihat judul bab 4-mu. Pembahasan. Pembahasan hasilnya nggak ada kan? Oh, Oh iya. Iya. Ya nggak ada ya. Itu teliti ya. Ya. Nggak ada kan hasilnya ya. Iya kan, yang dibahas apa kan nggak ada itu ya. Harusnya apa judulnya? pembahasan dan hasil. Pembahasan dulu baru hasil dulu, atau yang dibahas itu hasilnya, atau dari membahas itu ketemu hasil gimana? Ayo apa? Pembahasan. Kalau baca paper masih ingat. Pembahasan menghasilkan hasil. Oh gitu ya. Jadi pembahasan hasil, pembahasan dan hasil, pembahasan hasil gitu ya. Apa gimana? Eh, Ayo gitu kan kalau baca paper masih ada bab ya. pembahasan dan hasil. Gitu ya, pembahasan dan hasil. Iya. Pembahasan menemukan hasil gitu ya. Iya, cuma di sini hasil aja sih. Ya, dan hasilnya nggak terlibat di situ karena nggak ada judul babnya ya. Oh, Nah, ya wes nanti kamu teliti lagi ya. iya. Oke. Nah terus balik lagi tadi Mas, yang kamu tambahkan yang mana? Yang sumbanganmu terhadap literatur review yang sudah kamu dapatkan itu sumbanganmu di mana? Ini jawab Yang mana? Presentase yang memiliki komputer ini disesuaikan apa? akses- Poin berapa Mas? Poin Ini enggak ada poinnya ya. Apa sudah judulnya? Skill itu? iya, yang ICT Access dan ICT Skill. ICT Access ya. Untuk ICT Access ini diserahkan menjadi persentase rumah tangga atau konteksnya dibuat di skala mikro. Kemudian Gitu, jadi ICT Skill ini A1 sampai A berapa yang kamu tambahkan? ICT A1 sampai sampai A6. A6 ya. ICT Access ini maksudnya apa? ICT Access ini? Akses untuk masyarakat dalam menggunakan perangkat teknologi Bapak TIK. Tapi akses. skalanya tidak meminjam, tapi punya digunakan sehari-hari bisa. Ini ICT Access ini ICT Access pada saat pemilu itu, pilkades itu, atau ICT Access sehari-hari Sehari-hari Pak. gitu ya. Iya. ICT Access sehari-hari. Padahal ini adalah urusannya pilkades gitu ya. Ya, cuma Ya. ini untuk kesiapan publik. Oh, kesiapan publik. Iya. Artinya bahwa kalau nilai itu tinggi, nilai ini tinggi, Iya. itu artinya publiknya siap. Iya. Oh gitu ya. Iya. Presentasi rumah tangga yang memiliki komputer di rumah. Ini komputer atau komputer atau HP ya? Komputer. HP kan atau bukan komputer tapi aksesnya.
Kan ini bilangnya ICT akses ya. Iya, memiliki komputer. Ini Bapak, di ICT A6 itu ada presentasi individu memiliki telepon seluler dan smartphone. Oh, ada lagi gitu ya. Ya, ada lagi. Artinya kalau dia nggak punya komputer laptop di rumah tapi punya HP 2, kan artinya ICT aksesnya juga bagus ya. Iya Pak. Ya gitu ya. Gimana ini? Ini untuk jadi bisa kalau misal ada salah satu, karena kan ini untuk penggunaan komputer dan telepon seluler mungkin bisa dibilang preferensi masing-masing Bapak ya. Seperti meskipun memiliki atau ada yang telepon seluler misal pakai yang biasa saja atau biasa nanti tapi memiliki komputer yang ya betul. Gini, ini kan yang dipentingkan kan ICT aksesnya, bukan komputernya ya. Iya kan? Ya. Nah artinya kalau gini, kalau misalkan poin 1, A1 dan A6 itu kan memiliki kan ya, dua-duanya bicara memiliki ya. Ya. Dia memiliki, kalau tidak memiliki komputer berarti 1 atau 0 atau berapa. Terus dia memiliki telepon seluler berarti 5 gitu ya. Tetapi kok gini, ini pertanyaan memiliki itu kok di skala Likert ya? Itu hanya untuk pendukung saja Bapak. Pendukung nanti kebijakannya mengenai nilai standar nilainya ini dibuat oleh instansi yang berkepentingan itu sendiri. Ya. Soalnya kalau pertanyaan bicara trust tadi itu oke, ini masalah rasa ya, itu boleh di skala Likert kan. Tetapi kalau bicara memiliki akses itu kan antara akses dia bisa akses kan nggak ada nilai tengah ya antara iya dan tidak gitu mestinya ya. Iya kan? Iya kan? Dia pilih komputer, dia punya ya 1, enggak ya 0 kan gitu. Gitu kan. Enggak bisa dimainkan rasa kan? Ya, di presentasi Bapak. Nih presentasi tambah sulit lagi presentasi rumah tangga yang memiliki komputer ini kan ditanyakan ke pribadi nih. Terus saya jadi respon dan saya bingung jawab ini. Presentasi rumah tangga yang memiliki komputer. Oh, ini untuk yang menilai dari instansinya. Oh, instansinya mengkolekting data lalu di ini bukan ini bukan instrumen untuk survei, bukan Pak. Untuk membantu menyimpulkan dari setiap daerah itu. Termasuk semuanya ini yang di atas itu juga. Iya Pak. Nah ini sulit lagi nih. Benar ya Mas ya. Masyarakat percaya bahwa sistem e-voting memiliki, ini diisi oleh panitia gitu ya, atau surveyor gitu ya, atau oleh siapa gitu ya. Terus kemudian masyarakat percaya bahwa sistem e-voting memiliki langkah keamanan dan perlindungan yang memadai. Ini diisi oleh instansi petugas atau ya gitu. Terus kemudian dia ngisi ini kan berdasarkan apa dia? Untuk apa ya Bapak? Untuk menyimpulkan saja di daerah ini tuh tingkat kepercayaannya misal bisa dikatakan 5. Kalau saya jadi petugas ya artinya kan rasa petugas itu yang masuk nanti. Ya kalau nomor ini trust in e-voting ini. Iya. Kenapa yang ini nggak gini? Kenapa yang poin ini itu nggak diisikan ke masyarakat dengan sampling itu? Yang poin trust ini, sementara yang poin ini tadi itu boleh ini ke ini gitu ya. Jadi nggak ada pemisahan gitu kan? Tidak ada Bapak. Soalnya ini gini, kalau nomor 1 ya, masyarakat percaya bahwa ini kan berarti saya jadi petugas, saya bingung saya isi berapa ini. Artinya saya isi rasa saya. Ya ini kan rasa saya. Untuk itu nanti ada pakai panduan readiness index Bapak. Ada perhitungan lain lagi untuk pakai kuesioner yang lain Bapak. Ada kuesioner yang lain lagi yang ke masyarakat. Iya, tapi tidak ada perhitungan readiness index sendiri. Cuma di penelitian ini tidak ada Bapak. Hanya untuk checklist saja. Ini ada ini. Berarti semua dokumenmu ini itu diisi oleh petugas atau yang ditunjuk gitu ya. Untuk alat bantu. Alat bantu. Karena sebelumnya pemilihan DPT itu hanya berdasarkan jumlah. Ya, oke. Terus kemudian petugasnya ini ada berapa? Misalkan kita simulasikan dalam satu untuk menilai satu desa tertentu Sukolilo ini ya misalkan gitu ya. Itu petugasnya ada berapa? Itu nanti di pejabat yang dipilih sih. Itu nanti tergantung dari kebijakan
instansinya sendiri. Jadi kita hanya menyediakan instrumennya saja. Iya, cuma instrumenmu ini kan harusnya menurut saya ya harusnya itu dipecah-pecah gitu ya. Artinya memang ada yang berbase on data, berbasis pada data seperti pemilikan komputer ini tadi gitu ya. Cuma ada juga yang ini kan berbasis rasa ini, berbasis rasa ini. Nah kalau yang isi di petugasnya ya rasanya petugas itu juga bukan ini, mendingan gitu kan diserahkan ke sampling aja ke masyarakat untuk yang point trust in apa ini e-voting ini dan trust in government ini serahkan aja ke masyarakat, itu lebih real. Sementara data yang ini yang berbasis itu data statistik gitu ya, ini misalkan ICT akses dan sebagainya, ini boleh, ini persentase berbasis datanya piro dari penduduk 1000 orang itu yang pilih ini, nah itu bisa diambil di sini. Jadi apa enggak gitu ya, apa enggak gitu? Kalau ini kan risikonya gede nih petugasnya. Ternyata menurut petugas itu oke gitu ya, oke. Ternyata pada saat benar dilakukan e-voting kerusuhan, salah petugasnya. Ternyata nggak ada trust gitu ya. Masalah utama ini trust benar memang untuk e-voting ini. Ya hari ini kan lagi mau pilkada lewat DPRD lagi gitu ya. Sementara PDI sendirian mau lewat e-voting. Katanya kalau alasan apa masalah biaya ya udah e-voting gitu yang sekarang ini ya lagi rame untuk pilkada gitu ya, kan dikembalikan lagi ke DPRD. Cuma PDI sendiri ya melawan partai-partai banyak untuk, tapi mereka punya solusi PDI e-voting gitu ya. Nah itu Mas, menurut saya ini nggak bisa dipukul rata gitu ya untuk instrumen ini. Jadi mana yang bagian masyarakat, mana yang bagian berbasis pada data, dan mana yang berbasis pada yang trust ini voting ini saya pikir ke masyarakat supaya dengan sampling gitu statistik gitu ya, ini datanya ternyata dari survei ini masyarakat itu ada di poin sekian, terus kemudian trust in government itu juga di masyarakat. Sementara trust in internet ini ke masyarakat juga, mungkin yang ICT akses tadi mungkin yang berbasis pada data ini boleh diisi petugas berdasarkan data statistik survei yang ada ya, mungkin gitu mungkin ya. Berarti gitu ya. Untuk ini nanti kan diperlukan kalau ke sampling ke masyarakat diperlukan instrumen lagi Bapak. Berarti nanti saya hanya memberikan rekomendasi saja kalau ini diperlukan sampling lagi. Itu menurut saya sih ini. Daripada ini diserahkan ke petugas nanti ternyata artinya kan apa ya? Ini kan kita milih 1, 2, 3 ini kan berdasarkan observasi seseorang gitu ya. Iya kan seseorang dan juga ada faktor subjektifnya kan. Ya, seperti itu. Menurut saya ya. Nanti kamu kaji lagi ya. Kamu kaji lagi. Itu. Tapi secara keseluruhan bagus lah ini ya, ada TA yang model begini. ya. Terus tesis ya, ada tesis model seperti ini. Gitu ya Mas ya. Oke. Terus apa lagi ya ini ya? Monggo boleh cerita semuanya. Temuan solid ya Mas Naufal ya, penyusunan instrumen readiness checklist ya untuk voting pemilihan kepala desa. Ini mungkin ini terpintas terpintas di pikiran saya gitu ya, melihat ini desanya ini ukurannya seberapa besar sih kalau di sini di kasusnya Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo. Iya, untuk e-voting yang di daerah yang menggunakan e-voting itu bukan dari besar daerahnya tapi jumlah penduduknya. Oh, jumlah penduduknya ya. Oke, iya sih bisa jadi jumlah penduduknya. Tapi kan kadang misalnya nih, kalau saya yang kepikirannya gitu ya, ini kan harapannya bisa di mungkin nanti transfer ability-nya ke kasus yang berbeda itu seperti apa gitu, atau bentuk desa atau size desa yang berbeda. Karena bisa jadi desa penduduknya banyak tapi desanya itu atau luas daerahnya itu ya
nggak terlalu besar gitu ya, sehingga voting langsung itu bukan memilih voting itu memungkinkan gitu ya barangkali gitu ya. Tapi ini memang arahnya lebih ke e-voting tadi, apalagi pemilihan kepala desa, ya kan? Kalau desa, kenapa harus pakai e-voting ya? Desa itu kan saya membayangkannya desa itu kadang-kadang juga nggak terlalu luas gitu ya. Kenapa harus repot-repot pakai e-voting? Itu kemarin dari pengalamannya itu waktu pertama itu dari waktu sebelum COVID itu tahun 2019 itu pakai e-voting karena DPT-nya kemarin itu yang diceritakan itu di Waru itu sampai ribuan. Jadi ini program top down atau bottom up? Nggak mungkin bottom up ya. Ini biasanya inisiatif dari top down, dari pemerintah Pemdanya. Iya, dari Pemda. Dari Pemda kan iya, ya. Dari Pemda. Dibuat perda oleh bupati, kemudian yang melaksanakan BPMPD. Kemudian untuk alasannya itu karena terlalu banyak hingga malam itu untuk perhitungannya sendiri sebelum COVID. Tapi setelah COVID itu ditemukan solusi lebih efektif dibanding e-voting, yaitu dipecah per tempat pemilihannya itu diperbanyak Bu. Jadi jumlah DPT-nya itu pembagiannya itu bisa semakin sedikit. Oke, soalnya kan saya itu kan juga punya desa gitu ya. Bayangan saya itu desa itu ya segitu sak cuplik itu aja gitu ya. Kenapa kok pakai e-voting? Kadang-kadang mereka justru malah seneng kumpul bareng gitu ya, bisa saling guyup dengan e-voting ya. Oke. Jadi ini memang inisiatif yang sifatnya dari Pemda tadi ya Pak. Mungkin kan Mas Nova ada bagian yang kurang kali. Istilahnya kan intinya kita mau membuat apa Mas istilahnya? Matrix ya. Matrix itu udah membuat matrix ini Mas Nova benchmark tuh yang sudah pernah. Iya. Nah itu sudah pernah dari Sidoarjo. Dan alhamdulillah tadi itu bolak-balik ke sana responnya positif ya. Ya saya tuh sangat takut Mas Nova enggak dulu. Ini studi kasusnya di mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Ini sudah disebutin ya? Saya kok tadi Iya, nggak. sudah disebutin. Iya, ada nggak Ada di penelitiannya atau mungkin yang itu disinggung lagi ya di metodologi gitu ya? Ada di bab 2 mengenai Bab 2 e-voting dalam pemilihan kepala desa ini. Bab 2 itu kan literatur. Oh iya. Kalau udah ngomongin tentang case tadi, yaitu kaitannya Anda menceritakan di latar belakang tadi gitu ya. Kemudian ya paling tadi disinggung juga di metodologi bahwa ruang lingkupnya itu ini itu percobaan, bukan percobaan sih ya, yang dijadikan kebijakan studi kasus ya di metodologi, bagian dari metodologi Anda gitu ya. Kalau bab satunya ya di batasan misalnya, tapi itu juga sudah disinggung di bagian introduction gitu ya, bahwa riset ini itu dimulai dengan mengambil satu studi kasus yang ada dari desa apa atau wilayah mana, di mana wilayah tersebut itu menjadi misalnya percontohan atau apa gitu ya, atau menjadi salah satu desa percobaan yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah misalnya kayak gitu. Itu akan lebih enak ya katanya Mas ya, kita nggak tanya-tanya lagi. Oke. Ini kan pakai HP juga ya. Tadi mungkin saya kelewat ya Mas Nova ya. Pakar yang disebut sama pakar di sini itu siapa ya? Pakarnya yang dilibatkan di sini. Ini dari pejabatnya yang ada di sana. Di halaman berapa ya? Yang ditunjuk. Ini Bu di halaman 87. 87. Oh itu 94. Ini tuh kan banyak banget tabel ya. Cuman nanti Mas Nova bisa itu ya, redaksional ditambah ya. Artinya kan masing-masing tabel atau gambar yang dipakai itu kan perlu dijelaskan dalam paragraf, kayak di refer di paragraf gitu ya. Ya kan tabel ini itu menunjukkan apa, ini menunjukkan apa gitu ya. Oh ini ya profil pakar penilai P1, P2, P3, ada 3 pakar ya. Analis kebijakan ahli muda.
skala terhadap kebijakan. Ini yang pakai itu. Mas, saya boleh ini nggak dibantu untuk jelasin nggak nilai-nilai ini dari mana ya? ICPI ini pakai apa ya? Pakai Excel itu. Pakai Excel. Apa yang modified kapal ini apa ya? Maksudnya ada gimana Mas ceritakan? CVI itu apa gitu? Itu Content Validity Index ya. Ini dapat ya maksudnya gimana Anda memproses nilai ini ya? Nah, itu Mas jelasin Mas. Terus ini ada kategori excellent, fair, kemudian ada kategori relevan, eliminate. Itu dari mana ya? Muncul-muncul kategori ini ya dasarnya ya. Artinya itu siapa atau kemana? untuk itu mengacunya pada dari ketetapan dari Polit and Beck gitu. Yang teorinya dari Polit and Beck ini di sini. Ini tuh Excel ini Anda bikin sendiri Iya. atau ini kayak tools yang tersedia gitu ya sehingga udah tinggal dipakai aja gitu? Bikin sendiri sih Bu. Bikin sendiri ya. Iya. Ya, dapat dari mana perhitungan formula-formula ini? Mengikuti yang ada itu. Mengikuti siapa? Mas, Dari yang lebih rumusnya. clear gitu loh Mas. Dari Yang lebih rumusnya. sama gitu ya. Iya, nanti dari rumusnya. Soalnya nanti Mas Novel itu ketika wawancara tes dosen itu jangan terlalu singkat terus kita masih bingung lagi Oh, iya. gitu. Persepsikan. Komunikasinya biar langsung kita iya Iya, gitu. Mas. Gitu Mas. Mungkin itu belajar dari kemarin juga ya ini sekalian kayak ya simulasi gitu ya. Oke, gimana dapat ini tuh Mas Novel? Ini untuk Dari kalau misalkan kan itu ada literatur gitu ya, dari yang mana gitu ya? ini untuk menjelaskan Excel ini Bu. Untuk pertama ini dilakukan kuesioner, nanti kuesionernya masuk ke CPI, di mana setelah ini hasilnya itu akan direpresentasikan. Itu kuesioner yang di tabel mana? Yang hasil 4 itu? Ini dari Google Form. Google Form ya, maksudnya yang di sini itu data yang mana yang dimasukkan ke situ? Di situ tidak saya masukkan itu. Loh, Kok tidak dimasukkan? tidak dimasukkan di sini. Iya. Loh, berarti nilai pertanyaan magic number itu apa? Tuh, nggak dimasukkan Ya. hasil Google Form-nya. Hasil Google Formnya enggak karena banyak. Ya ditunjukkan, tapi istilahnya Iya, harus ada Mas. Oh, ada tapi saya di bingung, mungkin atau lampiran. capture sebagian gitu nanti kan bisa titik-titik, kalau banyak titik-titik terus data yang berapa itu pastinya juga bisa kayak gitu ya. Oh, iya, iya. Tapi saya tuh pasti bingung, ini itu dasar dari pakar gitu Iya. kan. Pakar itu ngisi instrumen yang mana gitu loh. Mengisi instrumen Yang mana? Indikator. Data. penilaian Yang indikator. mana? Indikator yang mana? Indikator yang ada di ini Bu, daftar indikator ini Bu. Nah, yang mana? Ini sampai ada Ini. faktor Dia- ini mereka memiliki ngisi indikator. ini. Iya. Masing-masing pakar. Iya, nanti di Itu diukurnya dengan apa? Nilainya pakai apa? skala 1 sampai 4. Skala 1 sampai 4. 4. Skala Iya. 1 itu apa? 4 itu apa? Kayak gini. Iya. Oh, tidak relevan, kurang relevan, relevan, dan sangat relevan. Oke, ini ya Mas ya. Ya itu kan Ya kan. bab 2 itu kan memang teoritikal ya atau literatur. Nah, literatur itu kan artinya tersedia. Karena kan nggak semua literatur itu kita bisa pakai, ya kan? Kita kan mungkin selektif. Sehingga Likert ini itu sebenarnya juga perlu untuk diperjelas lagi di metodologi Anda gitu ya. Ini tuh pakar, terus pakarnya mau disuruh ngapain? Disuruh ngisi yang item tersebut dengan skala.
Ataukah di sini juga udah dituliskan gitu ya bagaimana dari metodologi yang menjelaskan itu bahwa pengumpulan datanya itu apa saja yang dilakukan, misalnya yang pertama kali dilakukan meminta pakar tadi gitu ya untuk mengisi ini dulu sebelum nantinya mereka mengisi ke AHP gitu ya. Yang AHP yang ngisi siapa? Pakar juga. Ya pakar juga kan. Nah, artinya lebih runtut gitu ya. Oke, mereka mengisi yang indikator ini, pakai skala yang mana, tujuannya apa gitu ya. Dari prosedur pengumpulan data atau istilahnya survei yang dilakukan dengan pakar yang pertama, prosedur pertama. Jadi saran saya Mas Naufal, ini bisa lebih diruntutkan metodologi Anda dan di hasilnya itu disesuaikan. Oke, kalau memang yang pertama itu adalah mengumpulkan data ini dulu gitu ya, setelah literatur review Anda misalnya gitu ya. Nah itu hasilnya yang mana? Sehingga kita bisa ngikuti gitu ya, flow-nya itu seperti apa nih, flow research-nya Mas Naufal gitu ya. Oke, jadi itu relevan kurang relevan. Terus hasil yang di sini excellent, fair itu dari mana? Dari hasil mana bisa muncul? Oh ini masuk kategori excellent, ini fair. Kemudian ada yang dibilang relevan semua gitu ya. Interpretasinya apa nih kira-kira kayak gini? Gitu. Itu dari standarnya ini Bu. Ya, kualitas begini. Oh yang di situ yang Anda sudah jelaskan di situ ya. Iya, saya bingung soalnya Mas Naufal. Gitu ya. Cuma saya harusnya nanti bentuk paragraf sih Bu. Cuma nanti mungkin saya tampilkan lagi. Sama diruntutkan. Coba diruntutkan gitu ya Mas Naufal ya. Terus interpretasinya apa? Makanya tadi butuh ya. Oke, tabel ini itu menunjukkan apa, tabel ini itu menunjukkan apa gitu ya. Ada interpretasinya sendiri di situ yang lebih informatif gitu ya bagi reader. Oke, jadi serasa tadi lagi diruntutkan, terus kayak tadi skala akhirnya yang dipakai yang mana gitu ya. Dan antara yang di tahapan atau prosedur metodologi yang sudah dipilih sama hasil, harusnya kan hasil dan pembahasan ya, hasilnya itu seperti apa baru dibahas di bab 4-nya gitu ya. Naufal ya, ini kayak kesannya ini kok untuk moro-moro keluar kayak gini gitu ya. Jadi kayak dibahas lagi, bisa keluar ini itu rujukannya misalnya ada di subbab 2 titik berapa, kalau kan memang ingin balik lagi ke literatur yang diaju gitu ya, itu lebih enak, lebih meaningful ketika kita tanya, kita baca gitu ya. Ya. Terus ini Mas, yang saya tanya juga di tabel 414 ya, halaman 94. Itu kan ada level hierarki, level 1 goal, level 2 kriteria. Apa maksudnya ya di tabel ini ya? Itu menyesuaikan dari proses AHP untuk menentukan kriteria dan goalnya Ibu. Oh, ini struktur yang di AHP kan? Iya Ibu. Tapi AHP-nya itu perlu ya? AHP-nya perlu ya? Soalnya tadi yang dinilai yang di peringkat ini munculnya dari mana? Memang dari AHP-nya kan? Peringkat 1 sampai 8. Iya, ini ada peringkat ini. Iya, Iya, saya ambil. tujuannya HP kan memerintah. Iya, mana yang Terus itu digunakan untuk apa? untuk Peringkat itu memprioritaskan saja sih Ibu, untuk prioritas. Tapi Iya. tadi ini sudah yang diurutkan di sini. sesuai prioritas. Tapi prioritas itu pengaruhnya apa nanti? Itu nanti untuk referensi kebijakannya. Nah ya, kan keputusan. nanti kan di rata-rata hasilnya. Enggak Bapak, untuk Gimana? untuk mengetahui saja mana ini yang lebih penting diukur dulu. Nah, kan ada bobot nggak? Ini dikasih bobot berapa? Kalau tingkat kepentingan kan bobot. Tidak ada Bapak. Nah, kalau nggak ada kan untuk rata saja. berarti kan. Iya. Hanya untuk rankingan saja. Nah, kalau ranking kan nanti hasilnya udah rata-rata juga gitu ya. Terus Iya. apa gitu? Ini kan akhirnya kayak rata-rata dari referensi tadi responden pengisi ini kali kan? Itu untuk perankingan mana prioritasnya saja sih Bu. Nah ya kan setelah itu diisi, nanti masyarakat ngisi atau petugas ngisi gitu ya, diisi kan ini hampir rata-rata kan serahkan variabel lagi ini berapa terus dari itu nanti kan di rata-rata lagi sehingga skor akhirnya sekian kan gak ada bobot kan.
nggak ada untuk Nah, kalau kita bobot kan tidak ada yang dipentingkan, semua Iya, kita keberatan. kecuali kalau memang AP itu ini untuk ada yang- pembobotan. Gitu. ada yang desain nanti adalah ini ada yang poin ini itu bobotnya lebih besar daripada beberapa kriteria di poin yang lain. Dulu saya maunya begitu kan ya mas. Kita kan bicara setiap item itu ada bobotnya, cuman tidak ada ternyata itu Iya, kalau ada. dari sisi A. Nah, Iya. kalau nggak ada kan HP-nya nggak menjadi nggak Iya, perlu. betul, Gitu. betul. Iya. Jadinya nggak relevan akhirnya. Iya, gitu. Gitu. Ya. Ya Anda fokusnya berarti kalau memang udah semua KPI ini ya dari CPI tadi ya udah ke CPI-nya aja. Gitu. Yes. Ya itu monggo bisa. Jadi AP-nya dibuang, jadi gimana? Iya, terus ini Iya. juga saya mau tanya ya. Kita tulis paper aja lah. Yang di 104 Iya. ya. Itu kan ICT akses tadi persentase ya. Presentase atau persentase atau prosentase. Presentase loh, satunya. ayo. percentage apa ya? Percentage. Ya. Persentase. Ya kan. Rumah tangga yang memiliki komputer di rumah itu kan diskonnya 1 sampai 5. Ini nanti nggak bingung ya? Itu kan Bu yang saya tanyakan Bu. Iya. Itu nanti di ini Bu, di persen dulu nanti dibagi 5. Ini kan kayak milih satu Likert kan, 1 sampai 5 kan? Iya. Lah kalau misalkan ini persentase, jadi Likertnya dia menunjukkan apa? 1, 2, 1 sampai 20 Ya. satu gitu. Karena persentase itu kan nominal, Iya. ya kan? Bukan skala ordinal. Persentase itu Kan langsung muncul angka, nggak bisa yang kayak di range kita. persentase itu bukan rasio ya? Bukan nominal. Rasio. Nah, kalau Likert kan beda, ordinal. Nah, itu ordinal. Nah, di konversi Bu, 1 sampai 20 masuk ke 1, kemudian 20 ke atas sampai 40 masuk ke 2 gitu. Gimana? Sekarang ini ngisi kan nanti penduduk nih ya. Yang ngisi siapa ini? Oh, itu nanti. Tugas itu Bu. Tugas. Tadi saya minta mana yang untuk masyarakat, mana yang untuk petugas. Jadi itu, mana masuk ada masukan dari visi itu ya. Iya. Itu petugas semua apa yang itu Bu? Ini tuh nanti dia kira-kira teknikalnya dapat dari mana ya data kayak gini? Mereka harus survei dulu, pakai data sekunder atau apa? Ada, saya kan tahu kalau dari sananya bisa, kalau memang ada datanya sih boleh pakai data sih, kalau tidak ya harus survei. Iya ya. Kita hanya menyediakan ini saja. Agak membingungkan soalnya kata-kata persentase tetapi scoringnya itu adalah Likert gitu ya. Nah ini coba sih nanti kamu kaji lagi ya, barangkali ternyata Likertnya nggak harus seperti ini, jadi bisa dibuat yang langsung apa ya range persentase gitu ya, atau gimana gitu. Atau mungkin nanti saya jelaskan saja Bu ya, untuk pengkategorian dari 1 sampai segini masuk ke Likert berapa gitu. Iya, cuma kan tadi katanya Purin dan Pak Soleh kan kalau persentase itu ya persentase, tidak ada range lagi. Iya. Oh, Itu kan udah jelas gitu satu ini karena kan itu hasil survei mereka gitu ya. Oh oke, rumah tangga dari di desa tersebut atau di wilayah tersebut ada pemilik di rumah itu udah angka pasti, bukan angka range gitu ya. Oke, ya wes dari saya itu paling ya tambahannya ya. Mas Nova dan Bu. Oh iya lagi sih mungkin ini urutan aja ya antara pertanyaan penelitian dan tujuan. Kalau saran saya sih sinkron aja gitu ya. Jadi kayak ini kan urutan pertanyaan penelitian yang 2 sama 3 sama tujuan 2 sama 3 itu kan berkebalikan gitu. Mana sih yang mau duluan dilakukan paling tidak? Mungkin bisa dibuat seperti itu. Yang kedua kan apa hasil validasi. Nah tujuan yang kedua itu merumuskan instrumen readiness. Nah, kayak gitu ya. Kalau saran saya itu biar nanti runtut juga ya di tujuan itu apa yang pertama dulu tujuannya, yang kedua apa, yang ketiga, sehingga nanti ya rumusan masanya pun juga perlu disesuaikan di sana. Itu ya Mas Novel ya. Iya. Oke, yes. Oke, tunggu dulu ya. Baik. Ya.